Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kontak batin antara kamu dan dia. Nah, kira-kira seperti apa? Kita akan cari tahu melalui pilih kartu ya, pick up piles. Buat kalian yang kurang menyukai video kakak pilih kartu, kalian tunggu video kakak berikutnya yang tidak pilih kartu ya. Oke, namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat jika cepat ya. Dan ini energinya general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke. Di sini sudah tersedia 4 piles ya. Dan di setiap pilesnya kakak kasih batu di atasnya. Dari piles yang pertama batu hijau, piles yang kedua batu purple, piles yang ketiga batu orange, dan piles yang keempat batu hitam. Kalian gunakan intuisi kalian, mana yang menurut intuisi kalian tuh merasa ketarik energimu ke setiap piles yang tersedia ini. Contoh, bila mana kamu pilih pel 1 sepertinya energi kamu tidak kuat di pel 1, kamu bisa pilih 2, 3, dan 4, atau semuanya tidak masalah. Terkadang energi kita ini berantakan ya, seperti rambut ketika kena angin ya. Oke, saya kasih waktu kalian untuk memilih piles yang tersedia ini ya, 1 hingga 4. Bila mana kalian belum siap, kalian pause dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sekarang ya. Oke, kurasa cukup ya. Ini kakak pinggirkan piles yang berurutan. Kita akan mulai dari piles yang pertama. Kartu yang pertama batu hijau. Sudah siap batu hijau? Sesuai dengan tema. Panggil namanya. Kontak batin antara kamu dan dia. Batu hijau, piles pertama. Kita buka bareng-bareng ya. Oh, the Hangman. Oke. Kita lihat kartu tarotnya. Oke, kontak batin antara kamu dan dia. Oke, Four of Cups. Saya merasakan antara kamu dengan dia ini adalah koneksi yang digantung, koneksi yang tidak ada kejelasan di piles yang pertama batu hijau ya. Koneksi yang memang antara kamu dengan dia ini sudah cukup memakan waktu, yang pastinya lebih dari 1 bulan dan 1 tahun ya, udah cukup lumayan lama. Tapi dia ini tidak memberikan yang namanya kejelasan dari koneksi ini. Sepertinya kayaknya anteng-anteng aja gitu ya, adem ayem gitu. Dan kamu ini membuat kamu seperti kayak penasaran. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya kan kontak batin antara kamu dan dia ini sebenarnya apa? Apakah dia ini apa yang kamu inginkan dan kamu rasakan itu sama seperti apa yang ada dalam pikiran kalian? Yang saya rasakan dari seseorang di piles 1 ini, yang kalian fokuskan ini, seseorang yang hanya bisa mendekati kamu tuh ya dengan cara ini, yang tidak bisa memberikan komunikasi yang jauh lebih ke arah keseriusan ya, yang pastinya mereka nyaman dengan koneksi ini. Jadi kalau ini lebih ke kamu yang energinya lebih kuat memikirkan si dia.
Kalau yang saya rasakan kontak batin antara kamu dengan si dia ini nggak sinkron. Lebih kamunya lebih contoh ngebet ya, kepengen supaya hubungan ini ada kejelasan. Tapi dianya anteng-anteng saja. Ya, jadi kamu dibikin menunggu. Ketika memberikan penawaran kamu tuh penawaran cinta, penawaran ini khusus buat kalian rata-rata belum ada pernikahan ya. Jadi rata-rata memberikan penawaran kalian itu hanya untuk sekedar kestabilan hidupnya, untuk sebuah kestabilan hidupnya. Nah, di sini kamu jadi menunggu. Di sini ada Three of Wands ya. Jadi si dia yang kamu pikirkan saat ini, kontak batin antara kamu dan dia ini kamu yang lebih makan hati ya. Tuh. Seseorang yang kamu fokuskan itu masih ada keinginan untuk memberikan penawaran pada yang lain. Makanya hubungan kalian ini digantung, hubungan yang tidak ada kejelasan. Jadi kamu cukup besar memikirkan dia, tapi dia sepertinya biasa saja. Karena kehidupan dia masih kepingin untuk mengenal lawan jenis lain. Dan kamu mencintai seseorang yang sukanya party, suka kesenangan di luar sana. Jadi di pals yang ke-1 batu hijau ini kuat sekali kalau antara kamu dengan dia ini tidak sejalan ya. Tuh, kamu jadinya akan sedih sendiri. Jadi kamu ngerasa bahwa walaupun dia sudah menjanjikan untuk menikahimu, ingin meminangmu, pergerakan dia ini belum ada sama sekali, jadi nggak sinkron. Ya, jadi ketika kamu merasa nggak nyaman, penuh dengan pertanyaan, apakah dia juga kepikiran apa yang aku pikirkan saat ini ya, mempersiapkan untuk dia meminangmu, untuk membawa koneksi ini ke arah yang lebih keseriusan, dan ternyata mereka ini malah menggantungmu ya. Ini hubungan yang sering banget kalian digantung ya. Dan saya merasakan energimu ini memang berharap sekali ya dia ini memberikan kepastian. Tapi di pals yang pertama nih, sorry to say, tapi kalian ini di pals yang pertama ini kamu berhubungan dengan seseorang yang memang rada egois, yang dimana masih mementingkan kebahagiaannya di luar sana ya. Ini kartu keluar. Jadi kontak batin antara kamu dan dia itu tidak seimbang ya, walaupun dia selalu memujimu, selalu mengatakan baik buat kamu, yang pastinya kamu selalu diberikan sanjungan, itu hanya sekedar untuk mempertahankan koneksi denganmu ya. Jadi mereka tidak akan memberikan keseriusan dalam waktu dekat. Nah, kalian yang memilih pals yang pertama ini batu hijau, kalau kalian hubungan kalian lebih dari 1 tahun atau lewat dari 5 tahun, dipikirkan kembali. Dia tidak akan memberikan kepastian sama kalian. Ini kartunya keluar. Ini gak resonate untuk kalian semua ya. Jadi kalau kalian kepengen tahu detailnya, kalian bisa personal reading. Tapi yang saya rasakan di sini memang seseorang yang kamu pertahankan itu belum siap untuk meminangmu atau fokus dengan satu orang. Tuh. Ya, jadi kamu banyak melamun, banyak berpikir tentang dia, apakah dia akan menikahiku, apakah dia cuman ya, kayak gitu ya. Jadi kamu gelisah sendiri, kamu energinya disedot habis sama dia. Tuh, akhirnya kamu sakit hati ya. Jadi di pals yang pertama ini memang kamu berhubungan dengan karakternya yang egois, yang rada sedikit sulit ditebak ya, yang pastinya walaupun dia begitu memberikan perhatian kamu cukup ya, contoh, tapi dia baik sama saya Kak, dia memberikan apapun yang saya mau, contoh seperti itu ya. Karena mereka ingin mempertahankan kamu untuk kestabilan hidupnya ya. Jadi di sini warningnya coba dipikir kembali dari pals yang pertama ya, di batu hijau maaf ya. Jadi kontak batin antara kamu dan dia, seseorang yang kamu fokuskan, di pals yang pertama ini tidak sinkron ya. Jadi kontak batin kamu yang lelah ya. Kurasa cukup dari pals yang pertama, kita lanjut pals yang kedua. Oke, batu purple pals kedua. Oke, sudah siap batu purple? Panggil nama si dia. Batu purple.
kontak batin antara kamu dan dia. Kita buka sama-sama ya. Oh, banyak melamunimu. Apakah benar dia melamunimu? Nah, kita akan cari tahu melalui kartu tarotnya ya. Kontak batin antara kamu dan dia di pals yang kedua, batu purple. Wow, sepertinya kayaknya kalian ini sedang sama-sama memikirkan untuk sebuah kebahagiaan ya. Jadi di pals yang kedua ini kontak batin antara kamu dan si dia, sepertinya kayaknya sama-sama memang koneksi ini ingin sebuah perubahan. Amin ya. Tuh, ingin memberikan penawaran, ini kartunya keluar. Jadi dia banyak melamun ini, banyak memikirkan bagaimana nanti kalau sudah menikah dengan kamu, biayanya berapa ya. Terus nanti tendanya seperti apa, mau purple apa hijau. Jangan lupa nanti undangannya ya. Aminkan saja ya sayang ya. Jadi di pals yang kedua, batu purple, kalian yang memilih pals 2, sepertinya kontak batin antara kamu dan si dia yang kamu pikirkan saat ini, walaupun kalian hubungan jarak jauh. Karena di sini ada energi juga masuk bahwa kalian ini ada sebagian kalian yang berhubungan dengan beda negara ya. Sepertinya mereka ini akan membawa koneksi ini ke arah yang lebih serius. Yang pastinya ya ingin menikah dengan kamu ya. Di sini ada family dan kebahagiaan, Ten of Pentacles. Ya, mereka bahkan sempat nggak bisa tidur ya, nggak bisa istirahat tenang. Antara kamu dan dia ini memang banyak sekali ingin mewujudkan dari koneksi ini ke arah yang lebih ada kebahagiaan. Dia nggak bisa tidur karena memikirkan nanti kalau menikah maunya yang kayak begini, kamu yang nantinya begitu, adat kita, adat kamu, nah contoh gitu ya. Banyak sekali yang dipikirkan. Dan sebagian kalian juga, energi kalian juga sama masuk ya di sini. Kamu pun juga memikirkan untuk ini masalah percintaan kamu ini, untuk yang pastinya arah kebahagiaan. Dan saya merasakan sepertinya ini di pals yang kedua sudah saling bicara ya, sebagian ya, nggak semua, sudah saling bertemu dengan keluarga. Karena di Ten of Pentacles ini energi yang besar, yang dimana kalian sudah saling, walaupun melalui sosial media, kalian sudah saling calling-callingan dengan family-nya, sudah dikenalkan. Dan saya merasakan di sini memang niat mereka ini kepada kalian ya serius, tidak main-main. Jadi kontak batin antara kamu dan dia sepertinya sinkron ya, karena kamu pun juga berharap untuk bisa bersatu dengannya, dan dia pun juga memang ada harapan untuk bisa bersatu denganmu ya. Ini kartunya keluar. Amin ya. Tuh ya, jadi mereka ini lagi bekerja keras, lagi ingin mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Jadi kalau kalian teks message kalian gak dibalas cepat, jadi jangan mencurigai dia dengan hal negatif ya. Karena seseorang yang kamu fokuskan saat ini di pals kedua, batu purple, orangnya memang ada niat positif pada kalian. Yang pastinya apa yang saat ini kamu pikirkan dengan si dia, tentang si dia. Tuh ya. Jadi kamu dan dia ini memang diberkati ya. Di sini ada the walls, yang dimana doamu, harapanmu dengan si dia ini memang akan menjadi kenyataan, sebuah pernikahan, penyatuan ya. Nih, kalian doanya diijabah. Amin ya. Dan antara kamu dengan mereka ini diusahakan untuk, ini ada saran ya, ternyata ada saran untuk kalian yang di pals kedua. Diusahakan untuk jangan saling curiga, karena antara kamu dengan dia ini Sang Semesta melindungi kalian ya. Jadi koneksi kalian dengan si dia ini sedang dipantau ya. Jadi apa yang menjadi harapanmu, afirmasikan saja, minta izin Sang Semesta ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini di pals yang kedua, aminkan saja, karena akan ada kebahagiaan untuk kalian berdua. Tuh ya, penyatuan untuk bisa berbagi. Ini cukup positif di pals yang kedua.
dan memang sudah dalam perjalanan. Jadi ini rencana sang semesta ini sudah kalian sudah akan diizinkan. Jadi sudah perjalanan. Jadi sang semesta sudah akan mengizinkan kamu untuk sebuah penyatuan yang dimana antara kamu dengan si dia ini tanpa kalian sadari tiba-tiba kalian bisa memutuskan aku akan menikah tahun baru. Nah, seperti itu ya. Ini sudah dalam perjalanan energinya. Jadi tinggal kalian afirmasikannya. Tuh, karena memang ada kenyamanan antara kamu dengan dia. Jadi kalian memang berjodoh. Di pals yang kedua ini cukup positif, jadi kalian tarik energinya ya, afirmasi yang positif, yang pastinya minta izin sang semesta ya, karena segala sesuatu yang kita inginkan, yang ingin kita miliki itu minta izinnya ya sama sang semesta. Tanpa izinnya mustahil kita akan mendapatkannya ya, tapi juga dengan usaha ya. Kurasa cukup dari pals yang kedua. Jadi kontak batin antara kamu dan dia sinkronnya, ada keinginan untuk berbahagia bersama. Oke, kita lanjut pals yang ketiga, batu orange. Udah siap? Batu orange. Kontak batin antara kamu dan dia, batu orange ya. Panggil namanya. Oke, udah siap? Pals ketiga. Wah, sama-sama nggak bisa tidur. Kita cari tahu, kira-kira si dia nggak bisa tidur ini karena apa? Kontak batin antara kamu dan dia. Oke, di pals yang ketiga, batu orange. Antara kamu dan dia ini, kontak batin antara kamu dan dia ya, seorang yang kamu fokuskan. Kamu berhubungan dengan seseorang yang memang energinya manipulatif ya, seorang yang memang banyak sekali kebohongan yang ditutupi dari kalian. Nah, sebagian kalian di pals yang ketiga ini komunikasi yang memang sedang terputus, yang pastinya si dia meninggalkan kalian. Nah, saat ini mereka yang kamu fokuskan ini mungkin kalian yang memilih pals 3 ini ngerasa bahwa kontak batin kamu dengan dia ini belum selesai ya, jadi kamu masih merasakan energi dari si dia ini kuat sekali. Terkadang kalian juga nggak bisa istirahat tenang. Nah, saat ini mereka yang tadinya mengabaikanmu, meninggalkanmu, apa yang terjadi dengan mereka saat ini? Sama, mereka nggak bisa istirahat tenang. Sekarang perasaannya kuat sekali ingin menujumu ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Tuh, masih ada cinta. Jadi kemarin dia meninggalkanmu, menyelingkuhi kamu, mendatangkan pihak ketiga, itu karena dia terlena ya. Karena energinya masih labil. Dan saat ini mereka sudah menyadari apa yang dilakukan di luar sana ketika tidak bersamamu ternyata membuat menderita mereka ya. Jadi mereka tidak ada kestabilan dalam hidupnya, yang pastinya mereka tersakiti. Seperti itu gambarnya ya, nggak bisa istirahat tenang. Nah, ketika di situasi yang seperti ini, apa yang dipikirkan oleh mereka? Yaitu ingin menghubungi kalian lagi, ingin datang lagi menujumu, ingin memberikan penawaran perasaannya lagi pada kalian. Nih, kartunya keluar. Jadi sekarang apa yang kamu rasakan, mungkin awalnya kamu sudah bisa melepaskan karena kamu tahu kalau pasangan kamu itu menghadirkan pihak ketiga. Dan saat ini, kok makin kesini kok kamu merasakan sesuatu yang aneh pada dirimu, kok makin keingetan si dia. Ya, jadi kamu penasaran, terus kamu menemukan video ini. Jadi seseorang yang pernah mengkhianatimu dan sekarang apa yang kamu rasakan makin kuat ingin tahu kabar karena mereka ingin datang lagi kepadamu ya, karena antara kamu dan dia masih saling mencintai, ada kebahagiaan. Mereka sedang melamuni kamu saat ini, sedang sebagian memantaumu dari sosial mediamu sebelum
mereka menujumu. Yang pastinya ini ya di pulse yang ketiga, antara kamu dengan dia, kontak batin antara kamu dengan dia ini masih kuat. Saat ini terjadi malah kuat sekali. Bahkan kamu pun juga nggak bisa istirahat tenang. Malamnya terbangun terus. Keingetan si dia. Dan di sini dia akan memberikan penawaran yang pastinya dengan ketulusan, karena dia sudah menyesali atas perbuatannya. Tuh, dia meninggalkanmu ketika itu memang masih labil, ya, energinya masih labil, masih pencarian jati diri, masih belum mau fokus dengan satu orang. Dan ternyata ketika lepas dari kamu, dia mencoba untuk dengan dekat lawan jenis lain, ataupun mencoba untuk ke gerombolan-gerombolan yang pastinya toksik, malah membuat mereka menderita. Nah, saat ini ketika kamu tiba-tiba merasakan getaran yang kuat, ya, kamu sepertinya merasakan energi dia kuat sekali ke diri kalian, karena mereka ada niat untuk kembali pada kalian. Sama, mereka pun juga sedang memikirkan kalian saat ini. Jadi sepertinya di pulse yang ketiga ini juga sinkron, ya. Tuh, saat ini sedang mencari cara, ya, bagaimana caranya untuk bisa menghubungimu lagi, karena spiritualnya sudah terbangun. Mereka sudah disadarkan oleh Sang Semesta, dan kenapa digerakkan lagi menujumu, karena memang kestabilan hidup mereka hanyalah bersama kalian. Tuh, jadi mereka ini sebenarnya sudah kelelahan dengan petualangannya. Dia ingin saya disuruh menyampaikan pada kalian di pulse yang ketiga batu orange ini, mereka sudah lelah dengan petualangannya. Apa yang dilakukan ketika tidak bersamamu semuanya menyakitkan. Ya, jadi di pulse yang ketiga ini lebih kontak batin antara kamu dan dia ini sedang saling terkoneksi, ya, kuat, ya, yang pastinya sinkron saat ini. Walaupun kalian tadinya ditinggalkan demi pilihannya, ya. Tarik energinya, afirmasi yang positif, ya. Oke, kita lanjut pulse yang terakhir, ya. Udah siap pulse terakhir, batu hitam. Panggil namanya, ya. Afirmasi yang positif, ya. Kontak batin antara aku dan dia. Batu hitam pulse 4. Siap, ya, kita buka bareng-bareng. Wow, ingin berbagi. Oke. Kita cari kartu tarotnya. Kontak batin antara kamu dan dia. Pulse 4 batu hitam. Oke, sepertinya di pulse yang keempat ini antara kamu dan dia, ya, kontak batin yang terjadi. Dia ingin meminta maaf, ya, dia sudah berbuat curang sama kalian. Padahal yang saya rasakan antara kamu dengan dia di pulse yang keempat ini masih terjalin komunikasi baik. Si dia ingin meminta maaf. Jadi mungkin antara kamu dan dia ini, kenapa kok kamu tiba-tiba dada kamu ini deg-degan, ya. Padahal pagi tadi sudah nerima SMS, tapi kok keingetan kuat, karena dia sudah merasa menyesal, sudah berbagi cinta dengan lawan jenis lain. Tuh, dia ngerasa bahwa kamu ini orang baik, kamu ini orang tulus. Tapi kenapa aku membohongimu? Kenapa aku mencurangimu? Nah, di sini dia ngerasa bahwa dia merasa menyesal dan saat ini kepikiran kalian, ya. Jadi buat kalian yang di pulse keempat ini, kalau kalian mau text message supaya kamu lega, pikiran kamu tenang, ya. Tanya kabarnya dia saja, ya. Lagi ngapain ya? Hari ini kerjanya sibuk nggak apa-apa, ya. Karena memang dia pun gelisah saat ini, ya, di pulse yang keempat. Tuh, dia ngerasa bahwa apa yang dirasakan saat ini ada adjustment-nya. Ini kartunya nyambung, ya. Dia ngerasa bahwa ini teguran dari Sang Semesta, karena yang sebenarnya dia dipertemukan sama kamu itu, kamu adalah malaikatnya buat dia, kamu ada perinya, kamu adalah bodyguardnya, kamu adalah, ya, semua pastinya, ya. Tapi kenapa kamu mencurangi dia? Ya, jadi kayak diingatkan untuk meminta maaf. Dia ngerasa bersalah karena kamu adalah kebahagiaannya, ya. Tuh ada The Magician. Jadi
Dia ngerasa bahwa apa yang saat ini dirasakan ketidaknyamanan ini kok makin kuat, kepengen menujumu, kepengen menelponmu, tapi dia juga ragu. Padahal tadi pagi sudah kirim SMS ya, sudah nelpon, sudah ngasih tahu kalau aku hari ini sibuk jangan diganggu. Tapi kenapa tiba-tiba begitu kuat sekali ingin memberi kabar kamu lagi? Ya, jadi buat kalian yang di pals yang keempat, kalau mau SMS pacarnya ya kalian SMS aja ya, soalnya mereka begitu kuat memikirkanmu. Dia menyesali ya, jadi dia tuh memang tidak ada niat sebenarnya untuk menduakan pandangannya selain kamu sama kamu ya. Jadi benar-benar mereka ini dalam situasi yang tidak nyaman, makanya dada kamu deg-degan ya di pals yang keempat ya, karena dia lagi mikirin kamu ya, mbak sayang, abang sayang. Nih dia kepengen menelponmu. Jadi kalau mungkin bisa jadi nih kamu sembari nonton kamu panggil, kamu afirmasi positif, kamu tanyakan dalam afirmasimu apa yang kamu rasakan saat ini sayang, abang sayang, tersayang, apapun panggilan kamu ya. Nanti dia pasti nelpon kamu, tuh sudah dalam pergerakan. Jadi kalau ketika dia sudah merasakan seperti ini, ada gerakan dari tangannya untuk kepengin menelponmu. Nah kalau kamu afirmasinya positif, pasti dia langsung menelpon kamu ya. Tuh dia ngerasa bahwa memang kamu itu sebenarnya adalah seseorang yang selalu memberikan keceriaan buat dia, semangat dia ya, cinta tulus, perhatian yang tulus, yang pastinya semua positif ya. Kurasa cukup dari pals yang 1, 2, 3, 4. Jadi ini kakak kasih zodiaknya ya. Jadi di pals yang keempat ini, kontak batin antara kamu dengan dia yang pastinya saat ini si dia sedang menyesali perbuatannya. Jadi kontak batinnya ya saling kepikiran, kamu tiba-tiba kepikiran dia padahal tadi pagi kamu sudah memberi kabar, sudah saling chattingan, tapi kenapa siang ini ya, kapanpun kamu menemukan video ini kok tiba-tiba deg-degan ya gitu ya, dia memikirkanmu ya. Jadi di pals yang keempat teks message saja ya, jangan ditunggu ya atau afirmasinya yang positif ya, biar dia cepat telepon kalian ya. Ini kakak kasih zodiaknya dari mereka yang kalian fokuskan. Kalau kalian kepengen detailnya dari pals-pals yang kalian pilih tadi, kalian bisa personal reading ya. Untuk price kalian bisa tanya ya. Oke, di sini ada Pisces, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Scorpio kuat, Taurus, Gemini, Aquarius, Aries lumayan, Leo, Libra, Cancer sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama dari mereka, Y, E, H, P, B, W, L, G, C, satu lagi ya, D. Ya, aku rasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye-bye.